rasa cinta pada Rasulullah, kita itu sebenarnya tidak pantas kalau tidak mencintai beliau. Beliau itu hidupnya 100% sudah dijamin selamat, sudah dijamin surga. Tapi beliau masih sering menangis, masih sering gelisah, memikirkan kita. Jadi kan itu disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum itu sangat berat atas beliau tentang kalian. Jadi memang yang sangat memberati hati beliau itu kita, umatnya. Harisun alaikum, sangat menginginkan kalian semuanya selamat. Masuk surga itu pasti bagi Kanjeng Nabi, tetapi ia mengisi malam-malamnya dengan tangis. Masuk surga adalah pencapaian pribadi, dan baginda Muhammad tidak bergembira ria merayakan itu. Sebab hinalah bagi kepribadian beliau untuk bangga dan gembira oleh pencapaian pribadi. Yang disebut cita-cita oleh baginda Muhammad adalah keadilan akhlak umat manusia di bumi dan keselamatan para kekasihnya kelak di yaumil mahsyar. Ya yang jelas saya wanti-wanti benar untuk kita semua, ayo latihan, ayo berusaha mati-matian semampu kita agar relasi kita dengan beliau itu naik kelas ke relasi cinta. Jadi relasi yang tidak sekedar karena kewajiban atau kebutuhan kita pada beliau, tapi memang kita nyampe ke level yang paling tinggi, yaitu relasi cinta. Kalau mengikuti bahasanya Al-Quran, kita itu sebenarnya tidak pantas kalau tidak mencintai beliau. Beliau itu hidupnya 100% sudah dijamin selamat, sudah dijamin surga. Tapi beliau masih sering menangis, masih sering gelisah, memikirkan kita. Jadi kan itu disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Aziz alaihi ma anittum itu sangat berat atas beliau tentang kalian. Jadi memang yang sangat memberati hati beliau itu kita, umatnya. Harisun alaikum, sangat menginginkan kalian semuanya selamat. Bil mu'minina raufur rahim, sangat menyayangi kita semua. Jadi ya, mari kita naikkan, entah lewat jalan yang mana, monggo saja. Yang penting jatuhnya adalah cinta dengan segala ciri-cirinya. Cuma saya malam hari tidak akan bicara filsafat cinta, nanti rumit lagi. Pokoknya senengilah dan cintailah Rasulullah. Yang pertama itu. Yang kedua, itu mungkin kalau bahasa Jawanya, cinta kepada Rasul itu biar jadi isinya diri kita. Dalam diri kita itu kan isinya macam-macam. Ada pikiran macam-macam, ada rasa macam-macam sepanjang hayat kita. Yuk kita tambahi dengan rasa puncak, yaitu cinta pada Rasulullah. Ada banyak riwayat, ada banyak cerita para ulama yang menyatakan bahwa kalau dalam diri kita ini ada rasa cinta pada Rasulullah, misalnya pernyataannya seorang ulama dari Libya yang meninggal sekitar tahun 43, yang beliau menyatakan kalau dalam diri kita ada cinta pada Rasulullah, bahkan bumi pun akan enggan untuk menghancurkan diri kita. Tidak berani dia. Karena dalam diri kita ada cinta pada Rasulullah. Namanya Syekh Isa Al-Bayanuni. Dan ternyata benar, kejadian dengan beliau saat beliau meninggal itu beberapa tahun kemudian
digali makamnya masih utuh jasadnya. Ini satu ilustrasi saja. Juga diilustrasikan oleh Syekh Jami' dalam kitab beliau. Ini kitabnya agak novel yang judulnya Yusuf Zulaikha. Beliau menjelaskan ini dengan ilustrasi Zulaikha. Zulaikha itu meskipun sudah curang pada Nabi Yusuf, tapi beliau ini bertahan sampai usia lanjut. Sampai nanti ketemu lagi dengan Nabi Yusuf yang sudah jadi pejabat tinggi. Jadi cintanya pada Nabi Yusuf tidak hilang-hilang. Terus di situ ada pertanyaan di kitab itu, kenapa sih kok Zulaikha ini masih selamat saja, masih survive saja? Yang lain sudah, apalagi melawan Nabi itu kan sudah habis semua. Di situ pernyataannya, karena dalam dirinya ada cinta pada kekasihku, maka tidak mungkin aku menghancurkan dirinya, apalagi mengecewakannya. Jadi Zulaikha ini kabarnya nanti sampai akhir-akhir hidup beliau malah jadi menikah sama Nabi Yusuf. Nah ini ilustrasi saja. Mari kita naik level hubungan kita dengan Kanjeng Nabi, biar tidak hubungan formalitas saja, tapi juga sekaligus ada rasanya. Cirinya cinta yang paling dominan kan rasa. Rasa itu tidak bisa dibohongi sudah. Mulut kita bisa bolak-balik bilang anta habibi dan lain sebagainya, tapi kalau tidak ada rasa ya beda kualitasnya. Apa sih yang bisa kita teladani dari Rasulullah? Ya tentu saja banyak. Firman Allah itu kan laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, itu ya memang kenyataannya begitu. Banyak sekali teladan. Nah malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa teladan kemanusiaan. Saya tidak tahu karena kemarin-kemarin saya ngomong stoikisme. Semoga teman-teman sadar bahwa ternyata tips-tips jalan yang diteladankan oleh Rasulullah itu tidak kalah luar biasa dibandingkan tips-tips yang diberikan oleh filsafat stoik. Saya ingin ke situ sebentar, tidak apa-apa ya. Biar kita tidak hanya terpaku pada satu filsafat, tapi kita juga punya kok filosofi-filosofi luar biasa untuk menyikapi hidup biar kita tenang. Yang pertama, ini biar cepat, nanti saya biar dapat banyak teladannya. Yang pertama, sering saya sampaikan, basis utama dari hidup tenang adalah bagaimana kita bisa tahu diri dan tahu batas. Ini kalimat ini dipotong di mana-mana bahwa kita harus tahu diri dan tahu batas. Sebenarnya inspirasi ini bisa kita temukan banyak dalam fragmen-fragmen babak-babak hidupnya Rasulullah. Misalnya satu ketika Rasulullah itu melihat sahabat yang sedang menanam kurma. Rasulullah ini mungkin belum terlalu paham cara nanam kurma yang sampai detail gitu. Terus beliau ngasih masukan tapi dibantah oleh sahabat. Begitu dibantah beliau bilang, oh iya ya saya tidak paham memang tentang kurma ini. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu kalau tentang urusan dunia. Monggo kamu lanjutkan sesuai ilmumu. Ini bagi saya salah satu manifestasi dari tahu diri dan tahu batas. Meskipun beliau Rasulullah. Jadi beliau ini tidak mentang-mentang Rasulullah terus, loh kamu kok bantah saya? Saya ini utusannya Allah, tidak begitu. Beliau tahu bahwa oh ya urusan dunia tentang ini kamu lebih tahu dibandingkan saya. Maka terus antum a'lamu bi umuri dunyakum. Rasulullah juga tidak suka kalau ada sahabat yang berlebihan. Mentang-mentang soleh terus opo-opo mau dipakai perspektif kesolehan. Itu yang kadang menyusahkan juga. Ya ada batasnya lah. Ada cerita misalnya, satu ketika ada 3 orang sahabat yang bernazar ingin mengabdikan hidupnya untuk agama. Yang pertama bilang, saya akan sholat malam sepenuh malam, tidak tidur lagi. Yang kedua bilang, saya akan puasa terus, tiada hari tanpa puasa. Yang ketiga bilang,
saya akan mengabdikan hidup untuk agama, untuk jalan Allah, membela kalimat Allah. Saya tidak akan menikah. Ketika Rasulullah dengar nazarnya 3 orang sahabat ini, Rasulullah malah tidak berkenan. Sahabat ini dikritik oleh Rasulullah. Saya itu nabi. Levelnya nabi pun saya itu ya bangun tapi juga tidur. Malam sholat malam ya, tapi juga ada tidurnya. Nggak kok sepanjang malam sholat terus. Saya juga puasa, malah sering puasa, tapi juga buka puasa. Nggak kok tiap hari puasa terus. Dan saya juga menikah. Nggak boleh nggak nikah, saya Nabi juga menikah. Menikahlah, nikah itu tuntunanku. Ini yang saya sebut ngerti batas. Jadi, nggak mentang-mentang pengen sholat terus. Nggak mentang-mentang pengen puasa terus, enggak. Yang wajar saja, yang manusiawi. Jadi kuncinya kebahagiaan ada di sini dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Bahkan ada cerita itu yang seorang sahabat yang di masjid terus. Itu malah dikritik oleh Rasulullah. Istrinya ditanya, suamimu di masjid terus lah, yang menafkahi kamu siapa? Kata istrinya, ini dapat bantuan dari saudara. Terus kata Rasulullah, saudaramu lebih baik daripada suamimu. Jadi hendaklah hidup yang imbang. Ya dunia, ya akhirat. Itu yang saya maksud tadi ya. Rumus tahu diri dan tahu batas itu ternyata juga dipraktekkan langsung oleh Rasulullah. Ini pelajaran pertama. Untuk hidup tenang syaratnya ini. Yang kedua, Rasulullah itu selalu membiasakan berpikir positif. Jadi biar tidak aneh-aneh. Kadang-kadang kita suka yang aneh-aneh, yang tidak positif. Tapi Rasulullah membiasakan untuk berpikir positif. Misalnya ada cerita begini. Satu ketika putra beliau itu meninggal. Namanya Ibrahim. Putra beliau bersama seorang budak dari Mesir namanya Maria Kiptia. Itu meninggal. Pas putra beliau meninggal, itu ada gerhana matahari. Wah, para sahabat ribut ini. Wah, ini tanda-tanda mau bencana ini. Wah, ini tanda-tanda. Wah, pokoknya mikirnya gitu-gitu. Jadi, kayak kita kan kadang-kadang selalu mikir serba jeleknya. Motor mogok saja. Wah, ini mungkin karena Allah mengazab saya gara-gara itu. Mungkin kamu mikirnya gitu terus. Mikirnya negatif terus. Tapi Rasulullah tidak senang para sahabat bilang seperti itu. Terus beliau bilang, enggak. Gerhana matahari itu ya gejala alam biasa. Tidak ada hubungannya dengan kemalangan, tidak ada hubungannya dengan bencana atas seseorang. Yaitu fenomena alam biasa saja. Tidak usah ditafsir yang aneh-aneh. Mundak kita, ya motor mogok sederhana saja, bensinnya habis, beli saja. Atau mungkin apanya rusak, ya dibawa ke bengkel saja kan selesai. Kita sering overthinking, menafsir fenomena di hidup kita secara negatif, terus kita susah sendiri, gelisah sendiri. Dan masalahnya muncul dari situ, gara-gara pikiran kita. Jadi maka Rasulullah mengajarkan kita, ayo perspektifnya yang positif saja menyikapi hidup ini. Jangan mikir yang aneh-aneh. Jadi kan pikiran itu nanti mempengaruhi cara perilaku kita. Kalau kita berpikirnya negatif saja, perilaku kita juga akan terpengaruh jadi negatif. Kalau perilaku kita negatif, lama-lama negatif terus, ya karakter kita akan terbentuk jadi negatif. Karakter yang terbentuk negatif akan menentukan nasib kita. Karakter itu kan jadi corak hidup kita. Kalau kita terbentuk penakut misalnya, ya nasib kita tidak akan jauh-jauh dari ketakutan. Kalau kita bentuk karakter kita serba cemas, ya hidup kita isinya hanya kecemasan. Kata Heraklitos dari Yunani, ethos anthropoi daimon. Ethos anthropoi daimon itu karaktermu menentukan takdirmu. Jadi yang
kalimatnya lanjutannya itu, kalau engkau babi, maka engkau lebih suka lumpur daripada emas. Kalau engkau keledai, engkau lebih suka jerami daripada makan. Jadi berarti apa? Etos anthropoidaimon tadi, karakter kita menentukan nasib hidup kita. Maka yuk berpikir positif saja biar kita bahagia. Mendapatkan kesulitan, yuk kita anggap saja itu tantangan hidup untuk diselesaikan. Masalah selalu ada, tapi jangan sampai kita berpikir negatif. Ya biasa saja sih. Kok saya gagal ya? Ya hidup ini biasa, ada sukses, ada gagal. Ada senang, ada susah. Selalu begitu, tidak mungkin kok hidup ini senang terus atau susah terus, selalu naik turun. Nah, kalau kita perspektifnya gini kan nyaman, enak. Mengalami kegagalan, ya saya akui saya gagal, saya akan berjuang lagi. Insya Allah nanti sukses. Nah, ini lebih positif daripada begitu gagal kita stres, terus depresi. Jumlahnya orang depresi kan kemarin di sesi-sesi bulan lalu kan saya ceritakan betapa tiap tahun meningkat orang depresi itu. Jadi orang stres tambah banyak. Nah, paling nanti 2024 bisa lebih banyak lagi. Yang kecewa, yang gagal itu harus siap-siap itu rumah sakit jiwa. Jadi ya itu tadi, karena kita berpikirnya serba negatif. Nah, ini ya, itu yang bikin hidup kita nyaman. Tambah lagi, Rasulullah juga dikenal hatinya luas. Pemaklum, apa pemaklum itu? Selalu memaklumi dan memaafkan. Toleran. Jadi ada banyak cerita tentang betapa tolerannya Rasulullah. Misalnya, apa ya? Satu ketika Rasulullah ini ngobrol bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab tentang sholat malam. Umar bin Khattab bilang, saya kalau malam, awal malam saya tidur, akhir malam saya bangun sholat malam. Abu Bakar menyampaikan kondisinya, kalau saya khawatir kalau malam tidak bisa bangun. Maka saya sebelum tidur sholat malam, setelah itu tidur. Nah, ini kan dua orang yang berbeda. Jawabannya Rasulullah apa? Oh, kalau begitu Umar bin Khattab ini orang yang kuat. Nah, sementara Abu Bakar orang yang hati-hati. Dua-duanya baik, dua-duanya benar. Jadi ini baik, itu juga baik. Meskipun berbeda, ternyata dua-duanya sama-sama baik. Ini menurut saya menarik. Kalau kita hari ini kan mestinya milih kan, oh ini lebih baik, itu lebih jelek. Enggak. Setiap orang punya kondisinya masing-masing yang tidak selalu harus di ranking mana lebih baik, mana lebih buruk. Dua-duanya baik. Karena situasi masing-masing berbeda. Yang satu kuat, yang satu hati-hati. Ini contoh bagaimana Rasulullah pemaklum. Kalau contoh yang pemaaf lebih banyak lagi. Yang paling terkenal kan waktu Yaumu Fathu Makkah itu. Waktu Yaumu Fathu Makkah itu umat Islam menang sudah. 10.000 pasukan dipimpin Khalid bin Walid masuk Mekah. Semua orang takut. Pembawa benderanya umat Islam saat itu teriak-teriak, Al-yauma yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Itu karena sejak kemarin-kemarin disiksa terus, dibohongi terus, dipersekusi terus umat Islam. Sekarang waktunya menang. Al-yauma yaumul malhamah. Nah, Rasulullah mendengar suara-suara seperti ini, beliau tidak suka. Terus sahabat-sahabat dipanggil, dengarkan wahai para sahabat, hari ini bukan yaumul malhamah, tapi al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Valentine Day. Bukan ya, beda ya. Kalau kalian dengan kasih sayangnya Valentine Day. Ini kasih sayang beneran, yaumul marhamah.
Jadi semua yang pernah punya salah, pernah punya dosa, pernah melakukan hal-hal yang buruk pada umat Islam, semuanya dimaafkan. Jadi ini salah satu contoh betapa luasnya jiwanya Rasulullah. Kalau hari ini kan banyak fenomena-fenomena yang menunjukkan betapa kita itu sempit, sulit sekali memaafkan, sulit sekali memaklumi. Bahkan kita sulit hidup dengan yang berbeda. Ada orang pandangannya berbeda saja kan kita rasanya tidak kuat, tidak kerasan. Pengen meluruskan saja, pengen karena merasa kita satu-satunya yang benar. Jadi itu yang sering jadi masalah kita. Padahal Rasulullah itu luas pemaaf. Nah ini menurut saya penting kita hidupkan hari ini. Biar kita tidak mudah stres. Karena hidup ini secara sunatullah pasti berbeda. Allah memang membuat manusia itu beda-beda. Tidak ada yang sama. Bahkan beda ekstrim. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu pasti ada. Makanya kemarin waktu Marcus Aurelius itu kan ada kalimat begini. Manusia itu wajar saja ada yang baik, ada yang buruk. Kalau ketemu orang buruk, tidak usah mikir aneh-aneh. Sudah dianggap saja, oh iya sih memang hidup ini ada baik, ada buruk. Nah yang saya temui ini bagian yang buruk. Simple. Tidak mungkin kita memimpikan semua orang baik. Jadi biar kita lebih tenang. Mungkin semangat ini harus kita tekankan sejak sekarang ini menjelang perbedaan besar antara tiga kubu yang sebentar lagi. Tidak apa-apa berbeda, tidak masalah. Jadi jangan hanya karena beda ini saja, wong itu siklusnya 5 tahunan. Kita terus putus hubungan. Kita terus tidak bersahabat lagi, tidak berteman lagi. Rugilah kita. Baik ya. Yo kita istilahnya kan pesta demokrasi, yo perlakukan saja kayak pesta. Pesta itu kan makan-makan selesai pulang. Tidak terlalu diambil hati, tidak harus baper. Baik, berarti ada tips dari sirahnya Nabi bahwa yuk hidup dengan hati yang luas dan pemaaf. Kemudian untuk bisa tenang lagi, tidak mudah terpengaruh, kita harus tahu proses dan sadar proses. Banyak orang marah pada dirinya, kecewa dengan dirinya karena mungkin dirinya tidak sesuai ekspektasi. Saya itu sudah lama bercita-cita jadi orang soleh, kok gini-gini saja ya. Perasaan saya itu sudah belajar, sudah ngaji lama, tapi kok tidak berubah-berubah. Terus kecewa terus dengan dirinya. Dirinya dimarahi terus. Nah, dicontohkan juga oleh Rasulullah. Zaman Rasulullah itu ada sahabat namanya Handzalah al-As'adi. Handzalah al-As'adi ini sahabatnya Nabi yang orang soleh sebenarnya. Cuma dia gelisahnya begini. Dia merasa kalau pas mengikuti ceramahnya Rasulullah, nasihatnya Rasulullah di masjid itu rasanya kayak, ya Allah saya ingin tobat, saya ingin jadi orang yang lebih baik, ingin jadi orang soleh. Tapi begitu pulang ke rumah, ketemu anak istrinya, tetangganya bergurau lagi, ya kembali ke setelan awal lagi. Kalau di masjid rasanya ingin tobat, tapi begitu pulang ya balik asalnya lagi. Ini Handzalah ini gelisah dengan dirinya. Dia curiga, jangan-jangan saya munafik ya. Orang baik. Begitu sampai rumah kumat lagi. Ya mungkin kayak teman-teman itu loh yang, wah kalau di majelis kayak gini rasanya pengen jadi orang baik. Begitu pulang apalagi kalau sudah nyekrol TikTok itu sudah lupa, sudah ini yang dilihat apa, manfaatnya apa, enggak peduli, yang penting seneng aja di-scroll terus. Kalau ngaji kayak gini 1 jam rasanya kayak setahun, tapi nyekrol TikTok 4 jam enggak terasa. Nah ini Handzalah ini mengalami yang kayak gini, ini gelisah dia. Jangan-jangan saya munafik ini ya. Terus dia, wah kalau gitu saya tanya Nabi. Di jalan ketemu Abu Bakar. Ditanya oleh Abu Bakar, kenapa kamu wahai Handzalah
saya mengalami seperti ini, wahai Abu Bakar, jangan-jangan saya munafik ya. Terus Abu Bakar bilang, wah enggak tahu ya saya, tapi saya juga begitu. Jadi tidak selalu ideal yang di kepala itu terus diterjemahkan langsung dalam keseharian. Yuk kita ngadep Nabi. Nah begitu ketemu Rasulullah, wahai Hanzalah kata Rasulullah, saatan. Saatan itu semua ada waktunya. Setahap demi setahap. Semua ada waktunya, itu bisa bermakna. Yo kalau waktunya santai, ya santai. Waktunya ibadah, ya ibadah. Waktunya kerja, ya kerja. Saatan juga bermakna, yuk setahap demi setahap. Tidak mungkin kita revolusi dari akhlak paling jelek jadi akhlak paling buruk, ya paling baik, tidak mungkin. Ya mesti setahap-setahap. Kalau kamu bisa seperti ideal yang ada di kepalamu tadi, yang diceramahkan, yang dingajikan, itu kamu luar biasa. Di hadis itu diceritakan, malaikat akan angkat topi, salut padamu. Tapi ya itu tadi, saatan. Ada prosesnya. Jadi ayo sadar proses. Kalau jadi orang baik pun ada prosesnya. Biasanya kalau terlalu berambisi, terlalu semangat, itu macet tengah jalan. Tapi kalau pelan-pelan tidak. Karena kalau pelan-pelan itu lama-lama jadi habit, jadi kebiasaan yang lebih mengakar. Tapi kalau drastis, biasanya ya susah. Kayak kalau teman-teman tiba-tiba, saya ingin tobat Pak, saya ingin langsung jadi wali baca Pak. Ora iso. Jadi kalau ingin drastis tidak bisa. Pelan-pelan. Saatan. Jadi segalanya ada tahapan-tahapannya. Jangan kesusu, juga jangan gelisah dengan dirimu. Saya sering diwaduli, saya sering dicurhati mahasiswa, teman-teman itu yang merasa bahwa, Pak saya itu kok enggak naik kelas ya Pak. Saya kok enggak jadi baik ya Pak. Saya kurangnya apa ya Pak. Kok saya sama saja dengan dulu ya Pak. Ya terus tak jawab, ya enggak. Kamu sudah lebih baik dari dulu. Buktinya apa? Dulu kamu enggak sadar bahwa kamu kurang baik. Sekarang kamu sadar bahwa kamu kurang baik, itu sudah naik kelas. Sudah luar biasa. Temenmu masih banyak yang belum sadar begitu. Jadi kamu lebih baik sudah sadar itu. Jadi tenang saja, sudah naik kelas. Mungkin kamu tidak sadar. Ya karena anak hari ini kan memang mudah panik. Kalau sudah ada masalah sedikit terus monteng. Saya sering kali dicurhati yang aneh-aneh itu dari anak-anak kita, generasi kita. Sebagian besar karena overthinking kalau bahasa saya. Iya, jadi terlalu banyak berpikir. Kadang-kadang semua beban seluruh dunia mau dipanggul sendiri. Ya, itu luar biasa itu. Kadang-kadang ngobrol tiba-tiba, saya gelisah Pak, peradaban manusia hari ini. Ngopo meneng-meneng mikir peradaban itu loh. Mbok yo mikir-mikir susu jahe atau mikir kopi apa-apa gitu. Mikir kuliah yang tidak selesai masih mending. Mikir peradaban generasi kita itu Pak. Wah, sudah mikir dirimu sendiri saja. Dulu yang nyaman, yang bahagia, tularkan kebahagiaan itu. Tidak harus ruwet-ruwet, semua beban dunia kamu panggul semua di pundakmu. Mundak kita susah bersyukur. Ayo kita syukuri, ada banyak hal bisa kita syukuri dalam hidup ini. Baik, waktunya 10 menit lagi. Baik, tak tambahin lagi. Masih ada banyak sekali teladan-teladan dari Rasulullah. Kemudian dicontohkan lagi oleh Rasulullah bagaimana saat kita mengalami kepahitan yang tidak tertanggungkan. Rasulullah itu pernah mengalami satu babak fase hidup yang beliau pahit sekali merasakannya, yaitu setelah meninggalnya istri tercinta Sayyidah Khadijah, disusul dengan meninggalnya pamanda tercinta Abu Thalib. Ini pendukung-pendukung paling utama. Saat itu terus Rasulullah sendirian berdakwah ke Taif.
Waktu sampai di sana, beliau ditolak oleh orang Taif. Tidak hanya ditolak, tapi juga dipersekusi. Dilempari batu, dikejar-kejar, ditaburi pasir. Jadi beliau berdarah-darah dikejar orang Taif. Itu sampai para malaikat saja tidak tega. Ceritanya sampai malaikat penunggu gunung itu sampai nawari Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau kamu mau, saya balik gunung ini biar orang Taif terkubur semua. Itu saking tidak terimanya para malaikat. Ya untungnya yang ditemui Rasulullah. Saya tidak bayangkan kalau kalian. Iya, kalau sedang marah-marahnya terus ditawani. Gimana? Kubu sana dihancurkan semua aja gimana? Oh iya, mesti kalian siap. Ayo, ngono. Iya. Tapi karena yang ditawari Rasulullah ya boleh bilang tidak usah. Siapa tahu nanti dari kalangan mereka akan muncul pahlawan-pahlawan yang membela Islam. Dan memang benar pada akhirnya nanti dari Taif ada beberapa tokoh besar dalam Islam. Nah Rasulullah itu ketika dikejar-kejar berdarah-darah lari sembunyi di kebun kurma seorang Yahudi. Yang di situ beliau bermunajat. Agak panjang, mengadu pada Allah yang kalimat awalnya Allahumma inni asku du'fa quwati wa qillata khilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, saya ngaku betapa saya ini lemah, betapa daya upayaku terbatas, betapa aku ini tidak berdaya di hadapan banyak orang. Intinya beliau ngaku dan beliau menerima apapun yang ditimpakan Allah pada beliau. Yang dari situ kemudian muncul kalimat, apapun yang terjadi engkau timpakan padaku ya Allah, sepahit apapun aku terima. In lam takun wadiban alayya fala ubali. Jadi kata Rasulullah, asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Jadi meskipun sepahit ini fase hidup saat ini, sesakit ini yang saya rasakan, aku tidak peduli ya Allah, asal engkau jangan murka padaku. Itu saja yang jadi orientasinya Nabi. Ya setelah munajat semacam ini, bahkan sampai mendoakan orang yang menyakiti beliau, yang Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Rasulullah jauh lebih tenang. Nah, tips ini menurut saya penting kita ingat-ingat bagaimana kita kan sering mengalami fase pahit, fase buruk dalam hidup. Yang itu oleh Rasulullah kemudian dicontohkan dengan munajat tadi. Mengadulah pada Allah. Lakukan apapun yang kau inginkan. Kemudian nyatakan pada Allah, ya Allah, aku terima segala kepahitan ini asal engkau tidak murka padaku. Ya, karena tidak selamatnya hidup itu karena murkanya Allah pastinya. Jadi tidak masalah saya pahit, tidak masalah saya sakit, tidak masalah saya seperti ini kondisinya, asal jangan murka padaku ya Allah. Murkamu yang aku tidak kuat menanggungnya. Baik, ini salah satu teladan uswah dari beliau. Mungkin ada teman-teman yang mengalami semacam ini. Situasi pahit, situasi sulit, situasi susah. Terakhir, sudah 10 menit Mas. Tak tambahi satu lagi ya. Kalau ini agak teori. Saya tahu teman-teman ini semuanya ingin jadi orang hebat. Ingin jadi orang unggul, ingin jadi orang luar biasa. Tapi mari kita naikkan level kesadaran kita dari kesadaran mistik dalam tanda petik menuju kesadaran profetik sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Ini istilah dari Muhammad Iqbal, sebenarnya filosof dari Pakistan. Kesadaran mistik itu bukan kesadaran yang salah, tapi
Kesadaran yang ingin maju, ingin unggul, ingin naik sampai ke puncak, tapi berhenti pada dirinya sendiri. Jadi dalam dunia mistik termasuk beberapa sufi itu kan rasanya perjalanan spiritual itu selesai dengan puncak. Ada yang puncaknya dekat dengan Allah, ada yang puncaknya bahkan bersatu dengan Allah dan lain sebagainya. Kalau sudah sampai di titik itu terus selesai. Ya ibarat kesadaran mistik itu kalian hebat, kalian memuncak, kalian luar biasa, tapi berhenti di dirimu. Manfaatmu hanya untuk dirimu. Ya mungkin kalian kaya, kalian terhormat, statusmu tinggi, gajimu besar, jabatanmu banyak misalnya, tapi itu kan hanya untuk dirimu saja. Ini istilahnya kesadaran mistik, seperti para mistikus yang mendaki jalan spiritual sampai puncak. Kalau sudah puncak selesai. Berbeda dengan kesadaran profetik. Kesadaran profetik itu kesadarannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh para nabi. Mendaki jalan spiritual sampai puncak, tapi kemudian kembali lagi karena peduli pada umatnya. Perjalanan tidak berakhir di kualitas diri kita yang memuncak, tapi harus lanjut ke kontribusi apa yang bisa aku berikan pada lingkungan sekelilingku, sesamaku. Ini yang disebut kesadaran profetik. Rasulullah itu waktu Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha sampai berhadapan-hadapan dengan Allah min wara'i hijab, ngobrol. Ini kalau dalam keyakinan kita itu kenikmatan paling puncak. Kalau dalam Al-Quran itu kan bertemu Allah itu nikmat paling puncak di surga. Jadi yang ditunggu-tunggu penduduk surga itu ketemu nikmat terakhir ini. Dan Rasulullah mengalami itu saat beliau Mi'raj. Makanya Abu Yazid Bustami, sufi besar yang mungkin teman-teman kenal, bilang, kalau aku Muhammad dan sudah berhadapan-hadapan dengan Allah seperti itu, ya aku tidak akan kembali lagi. Sudah puncaknya. Tapi Nabi Muhammad Rasulullah karena peduli dengan kita, tetap kembali lagi. Demi ngajak-ngajak kita untuk naik level, naik kualitas seperti beliau biar tambah dekat kepada Allah. Ini yang disebut kesadaran profetik. Jadi saya tahu ini teman-teman sebagian besar mahasiswa, orang-orang terpelajar yang kualitasnya luar biasa. Tolong jangan berhenti hanya di diri kalian masing-masing, tapi cari segala cara untuk memberi manfaat, maslahat pada sesamamu. Dan itu sudah diteladankan, dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, saya kira itu ya. Ini ngobrol-ngobrol sebentar saja demi merayakan, membahagiai kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya cukup sekian. Nanti selanjutnya Mas Edin yang mimpin dialognya. Monggo. Oke, aplaus meriah dulu dong. Ya, satu hal yang bisa kita simpulkan dari penjelasan barusan, bahwa untuk menjaga kebahagiaan, kita harus menjaga pikiran tetap positif. Tentu saja dengan meneladani sikap Rasulullah gitu. Pemaaf, toleran, dan semacamnya itu. Nah, tadi sudah dikisahkan teladan-teladan Kanjeng Nabi yang semakin memperkukuh status beliau sebagai sang Nabi peradaban. Nah, terkait dengan itu, Syed Hussein Nasr pernah berkata dalam bukunya Knowledge and the Sacred bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk antroposentris yang menjadi pusat peradaban manusia. Mengapa demikian? Karena Kanjeng Nabi itu sekaligus adalah makhluk teomorfis yang di dalam dirinya itu terpantul kebijaksanaan ilahi. Atau dalam bahasa filsafat mungkin filosofia perennis, sebuah kebenaran tunggal yang sifatnya universal. Nah, tapi pertanyaannya adalah
bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Apakah tidak dilekati dengan kualitas-kualitas serupa? Dan bukankah setiap nabi itu adalah manifestasi dari cahaya sang ilahi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sekaligus membawa kita nanti masuk ke diskusi-diskusi selanjutnya. Nah, satu pertanyaan, Pak Pais, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebenarnya apa yang membedakan ketokohan Kanjeng Nabi dengan nabi-nabi sebelumnya sampai kita berani meneguhkan bahwa Nabi Muhammad adalah sang nabi peradaban? Monggo. Ya, jadi setiap nabi diutus oleh Allah untuk ngopeni peradaban dan zamannya masing-masing. Sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir yang wajib kita ketahui yang 25 itu. Meskipun jumlahnya jauh lebih banyak, bisa 100 kali lipatnya 25 jumlah nabi-nabi. Yang mungkin kita tidak kenal, kita ngertinya hanya 25 itu. Nah, masing-masing nabi mengawal peradabannya sendiri. Dan difasilitasi oleh Allah keistimewaan-keistimewaan sesuai zamannya masing-masing. Setiap nabi adalah solusi bagi zamannya masing-masing. Dan Rasulullah, Nabi Muhammad itu ya solusi bagi zaman kita, peradaban kita, era kita. Tapi kok yang terakhir, Pak? Ya berarti memang ini zaman akhir. Jadi babak hidup kita saat ini bagi Bani Adam itu mungkin kalau sepak bola itu mungkin sudah menit-menit terakhir. Ya sudah menit terakhir, sudah injury time. Semoga nanti banyak yang pura-pura jatuh biar nambah waktu. Kayak sepak bola itu ya. Oke. Jadi ya memang, dan tidak lama kan fase dari Rasulullah sampai hari ini itu kan belum lama sebenarnya. Jadi ya Pak, beliau nabi terakhir, yaitu berarti zaman kita zaman peradaban yang terakhir. Mungkin setelah ini ganti peradaban. Mungkin sudah bosan Allah dengan kita, kelakuan kita tidak karu-karuan sudah. Makanya itu dideklarasi kita yang terakhir. Ada beberapa teori Mas Eding untuk menjelaskan itu. Ada yang berteori begini. Syariatnya Allah itu memang turun sesuai fase-fase peradabannya manusia lewat para nabi, dan tambah ke belakang tambah sempurna. Tambah sempurna, dan puncak kesempurnaan itu ada pada Nabi Muhammad. Jadi teori pertama bilangnya seperti ini. Berarti apa? Ya sebenarnya tidak akan bertentangan ajaran Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Hanya saja finalnya ada di Nabi Muhammad. Jadi ini ada yang cara berpikirnya seperti ini. Nanti ada yang cara berpikirnya ya setiap nabi membawa syariat sendiri-sendiri sesuai zamannya. Jadi sesuai problem yang dihadapi zamannya. Makanya tadi saya bilang, oh ada nabi ini diberi mukjizat ini, mukjizat itu sesuai zamannya. Zaman Nabi Musa banyak tukang-tukang sihir, ya Nabi Musa dikasih mukjizat bisa tongkat jadi api dan lain tongkat jadi ular. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, itu masing-masing sesuai zamannya sendiri-sendiri. Jadi ini teori kedua. Jadi bahwa adanya banyak nabi itu yang membawa syariatnya masing-masing sesuai zamannya, meskipun ya secara umum berasal dari Allah. Semuanya sumbernya sama, muatan-muatan nilainya juga sama, hanya saja menyesuaikan zamannya. Ini teori yang kedua. Ya ada lagi teori yang bilang bahwa sebenarnya ya sama saja, sama sekali sama yang dibawa oleh nabi-nabi itu. Hanya saja begitu ganti umat ini menyelewengkan ajarannya. Maka diturunkanlah nabi lagi untuk meluruskan yang diselewengkan tadi. Nabi selanjutnya hadir untuk meluruskan penyelewengan tadi. Terus nabinya tidak ada, nyeleweng lagi umatnya. Diturunkan nabi lagi. Nah, ada yang pakai teori semacam ini. Jadi monggo saja, yaitu teori-teori sebenarnya. Jadi menurut saya
secara umum memang nilai-nilai yang dibawa oleh para nabi itu sama. Apakah itu nilai kebaikan, nilai kebenaran, nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Hanya saja memang mungkin perbedaannya ada di level lahiriah keberagamaannya, menyesuaikan peradaban dan zamannya masing-masing. Dan era kita ini ya era zamannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang bilang, ini menarik perspektif ini ya, bahwa sebenarnya ceritanya Bani Adam itu sebenarnya cerita tentang Rasulullah. Kalau ini film, misalnya, film itu tokoh utamanya, leading aktornya itu Rasulullah. Nah, semua yang di luar Rasulullah itu yang mengikuti skenarionya Allah dalam rangka tokoh utama kita, Rasulullah ini. Ini penjelasan unik dari teori yang kadang kita kenal dengan nama Nur Muhammad. Jadi kisahnya alam semesta era Bani Adam ini seandainya seperti skenario film, tokoh utamanya ya Rasulullah. Kita ini pemeran pendukung sesuai skenarionya Allah, termasuk nabi-nabi sebelum hadirnya Rasulullah. Nah ini teori-teori setting, nanti banyak teori macam-macam tentang ini. Tapi pada intinya kewajiban kita yang menegakkan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah, uswah dari Rasulullah, karena beliau